Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Putra Nugraha dan NPM 20 0110 221 024. Semangat. Saya Adelia Nandari dengan NPM 20 Saya Isyana Valina dengan NPM 20 Perkenalkan, nama saya Radi Rahman dengan NPM 20 Perkenalkan, nama saya Jesse Cristiano Rogati Utauruk dengan NPM 20 dari kelompok 1 PMTUK kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapri Nyaman dengan 3 digit NPM terakhir 237. Model kandang closed yang bagus untuk ayam layer yaitu stack layer cage, di mana sistem kandang bertingkat yang dirancang secara vertikal. Dalam kandang ini, kandang-kandang disusun satu di atas yang lainnya untuk memaksimalkan penggunaan ruang yang tersedia di peternakan. Dengan kandang ini dapat menampung lebih banyak ayam petelur dalam area yang terbatas. Di dalam sistem closed house untuk pemeliharaan ayam, ada beberapa peralatan penting yang berperan dalam memastikan kesejahteraan dan keberhasilan pemeliharaan ayam tersebut. Yang pertama, chicken feeding system. Sistem pemberian pakan ayam merupakan salah satu peralatan yang krusial dalam pemeliharaan ayam di closed house. Yang kedua, chicken drinking system. Sistem pemberian air minum juga menjadi peralatan yang sangat penting dalam closed house. Sistem ini dirancang untuk memberikan akses yang mudah untuk terus-menerus terhadap air minum yang bersih dan segar bagi ayam petelur. Yang ketiga, egg collection system. Sistem pengumpulan telur merupakan peralatan yang vital dalam pemeliharaan ayam petelur. Sistem ini dirancang untuk memudahkan peternak dalam mengumpulkan telur yang dihasilkan oleh ayam petelur. Yang keempat, chicken waste treatment system. Sistem pengolahan limbah ayam memiliki peran penting dalam pemeliharaan ayam di closed house. Sistem ini bertujuan untuk mengolah limbah ayam, termasuk kotoran dan urin dengan cara yang ramah lingkungan. Dengan menggunakan teknologi modern, limbah dapat dikelola dan diubah menjadi pupuk organik yang berguna bagi pertanian. Yang kelima, chicken environmental control system. Sistem pengendalian lingkungan ayam bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang optimal di dalam kandang. Sistem ini meliputi pengaturan suhu, kelembaban, dan ventilasi di dalam kandang. Dengan adanya sistem ini, suhu dan kelembapan dapat diatur secara tepat, sirkulasi udara yang baik dapat dipertahankan, dan risiko penyakit yang disebabkan oleh kondisi lingkungan yang buruk dapat dikurangi. Yang keenam, chicken cage system. Sistem kandang ayam adalah infrastruktur dasar dalam pemeliharaan ayam di closed house. Kandang ini dirancang khusus untuk memastikan kenyamanan, keamanan, dan perlindungan bagi ayam petelur. Yang ketujuh, epidemic prevention, yaitu peralatan yang dibutuhkan untuk pencegahan wabah atau penyakit dalam aspek pemeliharaan ayam petelur di closed house. Yang kedelapan, sistem penerangan. Penerangan yang cukup di dalam kandang untuk menciptakan lingkungan yang optimal bagi ayam petelur. Sistem penerangan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan fase produksi ayam. Sebelum melakukan check-in atau memasukkan anak ayam ke dalam kandang closed house untuk pemeliharaan ayam petelur, ada beberapa persiapan penting yang perlu dilakukan. Yang pertama, pembersihan dan disinfektan. Pastikan kandang closed house benar-benar bersih sebelum memasukkan anak ayam.
Yang kedua, penyiapan tempat bertelur. Pastikan tempat bertelur siap digunakan. Ketiga, pemeriksaan sistem ventilasi. Periksa dan pastikan sistem ventilasi kandang berfungsi dengan baik. Pastikan sirkulasi udara yang baik untuk menjaga kualitas udara di dalam kandang dan menghindari penumpukan panas atau kelembaban berlebih yang dapat mengganggu kesehatan anak ayam. Yang keempat, pemeriksaan sistem pemanas. Pastikan sistem pemanas di dalam kandang berfungsi dengan baik dan suhu diatur sesuai dengan kebutuhan anak ayam yang baru masuk. Suhu yang tepat sangat penting untuk kenyamanan dan pertumbuhan yang optimal. Yang kelima, penyiapan peralatan dan pakan. Pastikan semua peralatan yang dibutuhkan seperti feeding system, breeding system sudah siap digunakan dan bersih. Yang keenam, pemeriksaan suhu kandang. Periksa suhu di dalam kandang untuk memastikan suhu yang sesuai sebelum memasukkan anak ayam. Suhu yang ideal untuk anak ayam baru masuk biasanya berkisar antara 32 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius, tetapi dapat bervariasi tergantung pada jenis ayam dan kondisi lingkungan. Manajemen fase starter pada ayam petelur. Fase starter merupakan fase pertumbuhan ayam dari umur 0 sampai 6 minggu atau masa yang paling penting untuk menentukan kelangsungan hidup ayam. Ada beberapa aspek penting yang harus diperhatikan pada fase starter. Yang pertama yaitu manajemen pemberian pakan. Pada periode starter, pakan harus selalu tersedia. Pemberian pakan idealnya adalah 4-9 kali sehari. Namun agar mudahnya, pakan disediakan sepanjang hari. Hal itu penting karena pada periode starter, pertumbuhan sangat cepat dan konsumsi pakan pun tinggi. Yang kedua yaitu manajemen brooding. Pada periode brooding adalah periode awal saat DOC baru datang. Biasanya berlangsung selama 2 minggu. Bisa ditambah sesuai iklim di lingkungan kandang. Pada periode brooding, ayam petelur ini, DOC masih membutuhkan suhu lingkungan yang tinggi. Selain itu juga, membutuhkan peralatan makan dan minum dalam ukuran tertentu. Suhu brooding selama 2 minggu pertama harus benar-benar diperhatikan, mengingat pada masa periode brooding ini, anak ayam masih membutuhkan suhu sekitar 32 derajat sampai 35 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu kontrol nutrisi. Pakan yang berkualitas adalah pakan yang mempunyai kandungan nutrisi sesuai dengan kebutuhan ayam. Beda jenis ayam, beda pula kebutuhan nutrisinya. Setiap fase pertumbuhannya juga membutuhkan jumlah nutrisi yang berbeda. Pada ayam periode starter, kebutuhan proteinnya paling tinggi dibandingkan dengan kebutuhan periode lain. Hal ini dikarenakan pada ayam periode starter terjadi perbanyakan dan pertumbuhan sel yang sangat tinggi untuk mendukung pembentukan organ tubuh dan pencapaian bobot badan yang optimal. Selanjutnya yaitu manajemen vaksin. Vaksin adalah cairan dari bibit penyakit yang telah dilemahkan yang dimasukkan ke tubuh ayam melalui air minum, tetes mata, tetes hidung, maupun injeksi. Fungsi vaksin adalah untuk menimbulkan kekebalan pada tubuh ayam. Program vaksinasi pada ayam petelur adalah pada fase starter yaitu Endeklon dan IB pada hari keempat, Gumboro pada hari ke-9, AI pada hari ke-14, Endela Sota pada hari ke-19, Pox pada hari ke-24, Coriza pada hari ke-30, dan ILT pada hari ke-35. Selanjutnya yaitu manajemen sanitasi. Sanitasi merupakan tindakan pengendalian penyakit melalui kebersihan. Sanitasi harus dilakukan secara teratur agar dapat memperoleh lingkungan yang bersih, higienis, dan sehat. Sanitasi kandang harus dilakukan setelah panen dan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu pencucian kandang dengan air hingga bersih dari kotoran ayam. Tahap kedua yaitu pengapuran lantai dan dinding kandang. Selanjutnya, untuk penyempurnakan sanitasi dilakukan dengan penyemprotan disinfektan. Selanjutnya yaitu pengelolaan litter. Litter merupakan alas lantai kandang yang berfungsi untuk menampung dan menyerap air dari feses, meminimalkan terjadinya lepuh dada dan kaki, serta untuk menjaga kehangatan kandang brooder. Dalam penggunaannya, sekam ditabur secara merata dalam brooder dengan ketinggian 7-8 cm. Di atas litter perlu dialasi dengan menggunakan kertas koran agar tempat pakan tetap bersih dan menjaga ayam
agar tidak memakan liter. Di sini saya akan menjelaskan manajemen pemeliharaan ayam layer fase grower. Fase grower adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal pada ayam layer yang telah melewati fase pendederan. Fase grower biasanya dimulai setelah ayam mencapai usia sekitar 8 minggu dan berlanjut hingga sekitar 18 minggu. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan pada fase grower. Yang pertama, pemeliharaan kandang. Pastikan kandang ayam layer fase grower bersih, kering, dan aman. Kandang harus memiliki sistem ventilasi yang baik untuk menjaga suhu kelembapan yang tepat. Yang selanjutnya ada nutrisi dan pakan. Pemberian pakan berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi ayam layer fase grower. Pakan harus mengandung jumlah protein, energi, vitamin, dan mineral yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tulang, otot, dan bulu ayam. Yang selanjutnya ada air minum. Pastikan pasokan air minum yang cukup dan segar setiap saat. Yang selanjutnya ada penyuluhan cahaya. Sediakan pencahayaan yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan ayam layer fase grower. Durasi cahaya dan intensitas yang harus dikontrol untuk mengoptimalkan produksi telur dan kesejahteraan ayam. Biasanya periode pencahayaan sekitar 14-16 jam per hari. Yang selanjutnya ada manajemen kesehatan. Pemantauan kesehatan yang rutin dan vaksinasi yang tepat sangat berpenting dalam manajemen pemeliharaan ayam layer fase grower. Pastikan ayam mendapatkan vaksinasi yang direkomendasikan dan lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala oleh dokter hewan. Yang selanjutnya ada pengendalian penyakit. Tetapkan langkah-langkah pengendalian penyakit yang tepat, seperti menjaga kebersihan kandang, menjaga kepadatan populasi, mengisolasi ayam yang sakit, dan mengikuti protokol sanitasi yang baik. Yang selanjutnya ada monitoring pertumbuhan. Pantau pertumbuhan dan perkembangan ayam layer secara teratur. Perhatikan berat, pola makan, kualitas bulu, dan keadaan fisik pada ayam. Jika terjadi masalah pertumbuhan atau kesehatan, lakukan tindakan yang sesuai bagi ayam. Manajemen fase layer pada ayam petelur. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam merawat ayam petelur pada fase layer, yaitu fase di mana ayam mulai menghasilkan telur secara rutin. Fase layer biasanya dimulai pada umur 18 minggu dan berlangsung sampai masa afkir atau masa molting. Aspek pertama yang akan kami bahas adalah manajemen pemberian pakan dan minum. Pakan dan minum adalah faktor utama yang mempengaruhi produksi telur, kesehatan, dan kesejahteraan ayam. Pakan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan nutrisi ayam pada fase layer, yaitu tinggi protein, kalsium, fosfor, dan vitamin. Pakan juga harus bersih, segar, dan tidak terkontaminasi oleh jamur atau bakteri. Minuman yang diberikan harus bersih, segar, dan cukup banyak. Minum juga harus disediakan dalam wadah yang mudah dijangkau oleh ayam dan tidak mudah tumpah atau kotor. Aspek kedua yang akan kami bahas adalah kontrol nutrisi. Kontrol nutrisi adalah cara untuk mengatur jumlah pakan yang diberikan kepada ayam sesuai dengan kebutuhan mereka. Kontrol nutrisi dapat dilakukan dengan menggunakan timbangan atau alat ukur lainnya untuk menghitung berat pakan yang diberikan setiap hari. Kontrol nutrisi dapat membantu mencegah kegemukan atau kekurusan pada ayam yang dapat menurunkan produksi telur atau menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Aspek ketiga yang akan kami bahas adalah bentuk dan mekanisme kandang pada fase layer. Kandang adalah tempat tinggal ayam yang harus nyaman, aman, dan higienis. Bentuk kandang dapat bervariasi tergantung pada sistem pemeliharaan yang digunakan. Misalnya, sistem baterai, sistem lantai, atau sistem kandang bebas. Mekanisme kandang adalah cara untuk memudahkan proses pemberian pakan, minum, pengumpulan telur, pembersihan kotoran, dan penanganan ayam. Mekanisme kandang dapat meliputi penggunaan feeder otomatis, nipple drinker, conveyor belt, atau sistem ventilasi. Aspek keempat yang akan kami bahas adalah manajemen vaksinasi dan obat-obatan.
Vaksinasi adalah cara untuk mencegah penyakit menular pada ayam dengan memberikan imunisasi terhadap virus atau bakteri tertentu. Vaksinasi harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan oleh dokter hewan atau petugas kesehatan ternak. Obat-obatan adalah cara untuk mengobati penyakit atau gangguan pada ayam dengan memberikan antibiotik, antiparasit, vitamin, atau suplemen lainnya. Obat-obatan harus diberikan sesuai dengan dosis dan aturan ditentukan oleh dokter hewan atau petugas kesehatan ternak. Aspek kelima adalah manajemen sanitasi. Sanitasi adalah cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar ayam agar terhindar dari penyakit atau hama. Sanitasi meliputi pembersihan kandang, peralatan, lantai, dan dinding secara rutin dengan menggunakan disinfektan atau bahan kimia lainnya. Sanitasi juga meliputi pembuangan kotoran dan sampah secara tepat dan aman. Aspek keenam adalah manajemen ayam layar pada masa afkir atau masa molting. Masa afkir adalah masa di mana produksi telur ayam menurun secara drastis dan tidak lagi menguntungkan bagi peternak. Masa molting adalah masa di mana ayam mengganti bulu-bulunya secara alami untuk mempersiapkan siklus produksi telur berikutnya. Pada masa afkir atau masa molting, ayam dapat dijual, disingkirkan, atau dipelihara kembali dengan cara tertentu. Manajemen ayam layar pada masa afkir atau masa molting harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merugikan peternak atau menyakiti ayam. Aspek ketujuh adalah manajemen pengumpulan dan perawatan telur. Pengumpulan adalah cara untuk mengambil telur dari kandang atau lantai secara cepat dan hati-hati agar tidak pecah atau kotor. Pengumpulan telur harus dilakukan minimal 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Perawatan telur adalah cara untuk menjaga kualitas telur agar tetap baik dan layak dikonsumsi. Perawatan telur meliputi penyortiran, penimbangan, pencucian, pengeringan, penyemprotan, pengepakan, dan penyimpanan telur. Aspek ke-8 adalah pencahayaan. Pencahayaan adalah faktor yang mempengaruhi hormon reproduksi ayam dan produksi telur. Pencahayaan harus disesuaikan dengan umur dan fase produksi ayam. Pencahayaan harus memberikan intensitas, durasi, dan warna cahaya yang sesuai untuk merangsang ovulasi dan pembentukan telur pada ayam. Pencahayaan juga harus memberikan periode gelap yang cukup untuk istirahat dan pemulihan ayam. Aspek ke-9 adalah manajemen atau mekanisme lainnya pada masa laying. Manajemen atau mekanisme lainnya adalah cara untuk meningkatkan kinerja produksi dan kesejahteraan ayam pada fase layer dengan menggunakan teknologi, inovasi, atau metode terbaru. Manajemen atau mekanisme lainnya dapat meliputi penggunaan sensor, kamera, robot, aplikasi, atau sistem informasi untuk memantau kondisi ayam, pakan, minum, telur, dan lingkungan. Seleksi dan cooling menjadi salah satu bagian dari manajemen pemeliharaan ayam yang sangat penting untuk diterapkan dan dilaksanakan dengan baik. Pengaplikasian yang benar akan menjaga ayam tetap dalam kondisi yang seragam sehingga puncak produksi maupun kecepatan pertumbuhan bisa tercapai dengan baik. Salah satu kasus yang biasa terlihat dan seringkali ditemukan saat kita lengah dan tidak melakukan seleksi dan cooling dengan baik adalah produksi telur yang tidak merata atau tidak mencapai puncak. Hal ini bisa terjadi karena sebutir telur proses secara sempurna membutuhkan waktu kurang lebih dari 24 jam. Atau dengan kata lain, satu ekor ayam hanya mampu menghasilkan satu butir telur. Ada beberapa parameter saat seleksi. Pertama, strain ayam begitu banyak, baik pedaging maupun petelur. Dalam satu kandang, hendaknya diupayakan hanya menggunakan satu strain yang sama. Hal ini cukup mudah diaplikasikan untuk peternak modern dengan populasi yang besar. Selanjutnya, berat badan. Pencapaian berat badan akan mencerminkan kondisi organ dalam yang baik, organ pencernaan yang baik, pernapasan dan reproduksi yang tentunya baik. Berat badan harus terkontrol sejak saat DOC sampai panen ataupun akhir. Selain berat badan, yang perlu diperhatikan juga postur tubuh ayam. Perbedaan berat badan saat DOC sangat menentukan kecepatan pertumbuhan. Pastikan berat badan DOC sesuai standar, yaitu minimal 33 gram untuk ayam petelur dan 37 gram untuk ayam pedaging. Kematangan seksual. Kematangan seksual ayam akan terlihat dari kondisi jengger, pial, dan os pubis, tulang selangkah,
Dan kondisi kematangan seksual ini akan sangat menentukan awal produksi telur, pencapaian puncak produksi, dan presentasinya. Kematangan seksual ini akan sangat ditentukan oleh pertumbuhan pada saat starter, kualitas pakan yang diberikan, dan program pencahayaan. Pada saat grower, jangan sesekali menambahkan lama waktu pencahayaan karena akan menstimulasi terjadinya dewasa kelamin dini, di mana ayam akan bertelur lebih awal dengan berat dan ukuran telur yang lebih kecil untuk seharusnya. Dan jika ini terjadi, maka ayam akan sulit untuk mencapai puncak produksi dan ukuran yang kecenderungannya di bawah standar. Status kesehatan menjadi parameter yang sangat penting saat kita melakukan seleksi. Segera pisahkan atau pooling ayam dengan kondisi sakit-sakitan. Hal ini dapat terlihat dari aktivitas gerak ayam, berat badan yang menurun, atau berat badan yang tidak sesuai dengan koloninya, maupun gejala klinisnya. Program kesehatan mulai dari program vaksinasi, pengobatan maupun biosecurity diupayakan agar seragam dalam sebuah lokasi peternakan. Jadwal pelaksanaan pun diupayakan sama, terkecuali saat terjadinya kasus pengecekan titer antibodi juga perlu dilakukan secara rutin. Segera dilakukan setidaknya penanganan saat mendapatkan ayam dengan berat badan yang tidak sesuai dengan pemisahan atau pada kanan terdiri sampai pemberian suplemen seperti Mix Plus dan Top Mix jika perlu dilakukan pooling atau upgrade pada ayam-ayam yang sangat jauh tertinggal berat badannya. Biasanya sakit maupun produksi telurnya tidak optimal. Pada seleksi pooling juga bisa dilakukan pada saat recording, menunjukkan tingkat feed conversion atau rasio atau FCR jauh lebih standar. Disinilah pentingnya peternakan memiliki catatan pemeliharaan atau recording. Dari recording ini peternakan bisa memiliki data jumlah peternakan yang dihabiskan, jumlah berat badan telur yang dihasilkan, jumlah kematian ayamnya. Recording atau pencatatan adalah pencatatan segala kejadian ternak yang dipelihara yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan bagi peternak. Berdasarkan dengan fakta-fakta, harus simpel, sistematik, komplit, dan lengkap. Tujuan dari recording itu adalah untuk manajemen pemeliharaan ternak, terutama ternak yang membutuhkan perlakuan khusus untuk menghindari dan mengurangi kesalahan manajemen, pemeliharaan, pengobatan, dan produksi, serta memudahkan seleksi ternak. Untuk recording yang pertama yaitu adalah pencatatan penyakit. Catatan penyakit itu bertujuan agar peternak dapat mengetahui pengobatan dan penanganan ternak dan mengetahui apakah ternak tersebut membutuhkan perlakuan khusus atau tidak. Yang kedua ada egg records. Itu untuk mengetahui produksi telur pada peternakan tersebut untuk mengurangi hambatan pada produksi telur yang terjadi pada peternakan tersebut. Selanjutnya adalah financial recording. Tujuannya adalah agar peternak dapat mengendalikan biaya, penanganan risiko, perencanaan keuangan, pengukuran kinerja, dan pengelolaan aset peternakan. Selanjutnya adalah stock records. Stock records itu fungsinya untuk mengetahui ketersediaan pakan, obat-obatan, vitamin, dan suplemen. Yang terakhir ada mortality records. Mortality records berfungsi agar peternak dapat mengetahui penyebab kematian dan dapat dijadikan evaluasi sebagai kedepannya.